saat ini saya mau membagikan pengalaman saya dalam melakukan percobaan STEM, yaitu spektroskopi. Nah, semoga percobaan saya kali ini dapat bermanfaat ya untuk kalian semuanya, dan juga selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita melakukan percobaannya, yuk kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahan untuk membuat spektroskopnya. Yang pertama ada karton hitam. Yang kedua ada tabung karton. Di sini saya menggunakan bungkus makanan ringan. Lalu yang ketiga ada selotip hitam. Yang keempat ada busur derajat dan penggaris. Yang kelima ada spidol. Yang keenam ada CD bekas. Yang ketujuh ada cutter atau gunting. Dan yang terakhir ada senter untuk melakukan percobaan di akhir. Sekarang yuk kita buat spektroskopnya. Langkah pertama yaitu kalian dapat mengambil tabung karton, penggaris, dan spidol. Lalu kalian dapat memberi tanda 3 cm pada salah satu bagian tabung karton menggunakan spidol. Seperti pada gambar yang terdapat di samping ya. Lalu selanjutnya, langkah kedua. Bungkus tabung karton dengan karton hitam tepat pada tanda yang sebelumnya telah kita buat tadi. Gunakanlah karton hitam untuk membuat garis di sekitar tabung sehingga garis yang kita buat dapat menjadi rapi dan simetris. Lalu selanjutnya langkah ketiga, ambil busur dan pegang busur bersamaan dengan tabung karton. Pastikan garis 0 derajat sejajar dengan garis di sekitar tabung ya. Untuk langkah keempat, kalian dapat menggambar sebuah garis pendek bersudut 30 derajat, lalu gambarlah hal yang sama pada sisi lainnya, hingga kedua garis tersebut bertemu. Nah, untuk contohnya, kalian dapat lihat pada gambar yang ada di atas ya. Oke, selanjutnya pada sisi yang berlawanan, buatlah gambar persegi panjang dengan tinggi 2 cm dan lebar 1 cm. Nah, kalian bisa lihat pada gambar yang di bawah. Selanjutnya, untuk langkah kelima, kalian dapat mengambil gunting atau cutter, lalu potong garis melengkung atau gambar garis yang tadi telah kita buat sebesar 30 derajat. Nah, pada lengkungan inilah kalian nanti akan meletakkan CD bekas yang selanjutnya kalian akan lapisi dengan selotip hitam. Tujuannya agar tidak ada cahaya yang dapat masuk pada celah-celah di sekitar CD. Lalu, potong pula persegi panjang yang terdapat pada sisi berlawanannya. Selanjutnya, untuk langkah keenam, yaitu kita harus menutup bagian ujung tabung karton yang paling dekat dengan CD menggunakan selotip hitam, seperti yang terdapat pada gambar di samping. Pastikan kalian merekatkan selotip hitam dengan rapat dan tidak ada celah cahaya yang dapat menembus spektroskop ini. Dan yang terakhir yaitu langkah ketujuh ialah menggambar lingkaran seukuran dengan tabung karton dengan menggunakan karton hitam. Dan berikanlah sedikit celah untuk cahaya masuk nanti. Lalu setelah jadi lingkaran seukuran dengan tabung karton ini, kalian dapat tempelkan lingkarannya pada tabung karton dan rekatkan menggunakan selotip hitam. Pastikan juga kalian merekatkannya dengan rapat sehingga dapat menjadi rekat dan tidak ada cahaya yang dapat masuk. Oke, jadi seperti inilah hasil spektroskopnya. Hasilnya untuk tampak depan spektroskop seperti yang terdapat pada gambar di sebelah kiri dan tampak samping spektroskop ini seperti pada gambar di sebelah kanan. Nah, sekarang yuk kita coba spektroskop ini. Oke, berikut adalah hasil uji coba kita terhadap spektroskop yang telah kita buat tadi. Nah, coba kalian perhatikan pada jendela spektroskop ini.
muncul apa ya teman-teman? Iya, betul sekali. Ada beragam warna yang terdapat pada jendela spektroskop yang dapat kita lihat ya. Oke, tadi kalian telah memperhatikan ya hasil uji coba dari spektroskop ini. Nah, kira-kira mengapa hal demikian dapat terjadi ya teman-teman? Nah, kalau kita perhatikan lagi, saat cahaya masuk yang dihasilkan oleh senter ke dalam spektroskop, cahaya ini memantul atau mencerminkan cahayanya mengenai bagian bawah CD yang mengkilap dan memantulkan warna yang berbeda-beda dari arah atau sudut yang berbeda-beda pula. Nah, tentu untuk proyek STEM spektroskop ini juga terkait dengan materi IPA maupun materi matematika. Nah, berdasarkan penjelasan mengenai cara kerja dari spektroskop tadi, kita dapat mengaitkannya pada materi IPA di kelas 4 SD, yaitu dengan kompetensi dasar 3.7, yaitu menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan, dan 4.7 untuk menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Dan untuk materi matematika sendiri, terdapat pada materi di kelas 4 SD dengan kompetensi dasar 3.12, yaitu menjelaskan dan menentukan ukuran sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat, dan 4.12 dengan mengukur sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. Nah, adapun indikator kompetensi dasar pada materi IPA. Yang pertama yaitu 3.7.1, di mana siswa dapat menyebutkan pengertian dari cahaya. Dan yang kedua ada 3.7.2, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Dan yang ketiga ada 3.7.3, yaitu siswa dapat mengemukakan kegunaan sifat-sifat cahaya untuk kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat ada 4.7.1, di mana siswa dapat membuat spektroskop sebagai salah satu percobaan dari sifat-sifat cahaya. Dan yang kelima ada 4.7.2, di mana siswa dapat menyajikan laporan hasil membuat spektroskop secara tertulis. Adapun indikator kompetensi dasar untuk matematika. Yang pertama ada 3.12.1, di mana siswa dapat menyebutkan pengertian dari pengukuran sudut. Yang kedua ada 3.12.2, di mana siswa menentukan jenis sudut pada bangun datar yang disajikan. Dan yang ketiga ada 3.12.3, di mana siswa dapat menentukan ukuran sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan busur derajat. Dan yang terakhir ada 4.12.1, siswa dapat mengukur sudut benda konkret dalam satuan baku menggunakan busur derajat. Nah, untuk materi pelajaran IPA, proyek STEM spektroskop ini dapat kita kaitkan dengan materi sifat-sifat cahaya, di mana cahaya dapat merambat lurus, dapat dipantulkan, lalu cahaya dapat menembus benda bening, dan cahaya juga dapat dibiaskan, dan yang terakhir, cahaya dapat diuraikan atau cahaya terdiri dari berbagai macam warna. Namun, pada proyek spektroskop ini sendiri dapat kita fokuskan pada materi spektrum cahaya, di mana spektrum cahaya ini dapat kita kaitkan dengan sifat cahaya yang dapat diuraikan. Spektrum cahaya sendiri ialah kumpulan sinyal berupa cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda-beda atau warna yang dapat kita kenali oleh mata. Untuk mengukur spektrum cahaya ini sendiri dapat menggunakan spektrometer. Atau lebih mudahnya, di mana spektrum cahaya ini ialah cahaya putih yang dihasilkan ternyata dapat diuraikan atau terdiri dari berbagai macam cahaya, yaitu Meijiku Hibiniu, yang dimana itu ialah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, yang dapat kita lihat pada sudut yang berbeda-beda sesuai dengan panjang gelombang warna itu sendiri.
Nah, selanjutnya untuk materi matematika, kita dapat kaitkan dengan materi pengukuran sudut satuan baku dengan busur derajat. Hal ini kita lakukan saat mengukur garis melengkung pada tabung karton untuk tempat meletakkannya CD. Pada pengukuran sudut ini sendiri terdapat 4 jenis sudut, yaitu yang pertama ada sudut siku-siku, di mana besar sudutnya ialah 90 derajat. Lalu yang kedua ada sudut lurus, di mana sudutnya memiliki besar 180 derajat. Dan yang ketiga ada sudut lancip, di mana sudut yang besarnya lebih dari 0 derajat namun kurang dari 90 derajat. Dan yang terakhir ada sudut tumpul yang sudutnya memiliki besar lebih dari 90 derajat namun kurang dari 180 derajat. Nah, untuk pengukuran sudut pada tabung karton saat kita membuat spektroskop, kira-kira merupakan jenis sudut apa ya teman-teman? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Merupakan jenis sudut lancip karena sudutnya memiliki besar kurang dari 90 derajat. Nah, selanjutnya, proyek STEM spektroskop ini juga dapat kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari kita loh. Seperti saat terjadinya peristiwa pelangi, di mana cahaya putih yang dihasilkan oleh matahari dibiaskan oleh hujan, lalu diuraikan sehingga menjadi 7 warna berbeda pada pelangi, yaitu Magiku Hibini. Hal ini terjadi karena adanya spektrum cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda-beda pada setiap warnanya. Dan ada pula peristiwa terang bintang, di mana cahaya yang dihasilkan saat terbakar membuat spektrum. Maka dari itu, cahaya bintang yang berada di galaksi, apabila para astronom melihatnya menggunakan spektroskop, memiliki warna yang berbeda-beda pula. Nah, seperti itu pembahasan kita mengenai spektroskop. Berikut ada daftar pustaka yang saya gunakan dalam melakukan proyek STEM spektroskop ini. Sekian percobaan dan pembahasan saya mengenai spektroskop. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lain kali. Bye.